Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Salahuddin dari kelas TI 2019A. NIM saya 19051120453. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP client dibutuhkan. Maka tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server setelah memberikan nomor IP, maka server memejamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencatat nomor IP tersebut dari daftar pool. Namun, nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway-nya. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP atau IP dengan sendirinya, tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Dan ini adalah gambar dari jaringan dengan DHCP server dan DHCP client. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client seperti yang akan selesai dan klien tidak memperbarui pemerintahan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan DHCP server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut list period. Cara kerja DHCP server yaitu menggunakan 4 tahap proses untuk memberikan konfigurasi IP, atau jika kalian memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adapter secara sendiri-sendiri. Yang pertama adalah DHCP discovery. Kalian meminta nomor IP ke server, broadcast mencari DHCP server. 2. DHCP over. DHCP server bisa 1 atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih. DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. DHCP request yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lain kepada kalian dengan sebuah acknowledgement. Kemudian kalian melakukan inisiasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut. Kalian dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan dari DHCP server yaitu memudahkan transfer data kepada pihak klien lain atau pihak server. DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Atau off, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan dari DHCP server yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP adalah 1. Konfigurasikan secara random otomatis IP pemilihan IP address kepada kalian secara random dan dapat berubah-ubah namun dalam range IP address yang ditentukan. 2. Konfigurasi dengan fixed alamat IP address, pemilihan IP address yang sifatnya data value pada klien yang memerlukan data MAC address. Ya, di sini saya akan mencoba melakukan praktikum yang ada di modul. Pertama-tama kita akan membuat skema jaringan seperti gambar di atas, dan ini saya sudah menyiapkan. Sebelumnya tadi saya sudah mempraktekkan ini, tapi saya baru rekam sekarang, dan ini prakteknya. Dan untuk skemanya seperti ini. Lalu langkah kedua adalah setting IP server secara statik. Setting cek ini config. Kita setting seperti ini, DHCP server static, default gateway dan server, dan seperti ini. Lalu kita service dan cek seperti ini. Lalu kita setting
seperti ini dengan pool name server pool default gateway-nya 192.168.254 dan service ini kita centang on. Lalu untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1 dan untuk start IP itu 192.168.1.151, subnetnya adalah 255.255.255.128, maximum number of user yaitu 105 ya. Nanti kalau lalu kita lihat langkah selanjutnya, yaitu aktifkan DCHP server dengan konfigurasi seperti berikut. DHCP server service ya, kita tadi sudah menyeting yang sedemikian rupa sesuai dengan praktikumnya. Lalu aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat IP dari DHCP server. Kita buka laptop desktop, IP configuration. Nah, di sini kita sudah mendapatkan alamat IP-nya. Dengan tak lupa kita juga menyentang DHCP maupun IP final configuration kita centang automatic. Lalu kita cek lagi, aktifkan pola smartphone dengan menggunakan DHCP client, pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita akan cek untuk yang smartphone, kita klik smartphone, konfigurasi, dan ini sudah mendapatkan default gateway dan DNS servernya yaitu 192.168.1.254 dan servernya adalah 33.33.33.1. Kita setting seperti ini dan kita lihat lagi ya. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi